Hai manusia planet, sekarang kita lagi ada di Citra Tower. Ini ada di Kemayoran, Jakarta Pusat. Katanya di sini ada tempat makan nasi kapau, harganya murah, tempatnya mewah. Gue juga penasaran, wah saya sangat cocok sekali kalau begitu. Mari kita gaskan kalau begitu mah. Bam. Halo mbaknya, siang. Mbak, aku mau pesan. Di sini best sellernya apa mbak? Di ayam kapau Raja Ganda. Ayam kurma, Iya. terus Ada tambusu, tunjang, dendeng, sama cincang. tambusu yang itu ya, yang gede itu ya. Iya, yang Din- isi tahu sama telur. Ya udah aku mau ini deh ayam kurma satu, tambusunya satu, sama dendengnya boleh deh, dendeng batoko Iya. boleh. Paha aja deh. Susah juga jarang-jarang ditemuin ya restoran nasi kapau ini. Santan. Punya bagi Anda yang memiliki kolesterol, hati-hati saja. Pokoknya mah harus pintar menahan diri. Karena kalau udah sakit, masih BPJS, ya elah dicembutin mulu kita sama resepsionis ya, jangan. Apalagi ya kayaknya cukup deh. Kita mejanya di ujung ya, Mas. Paling ujung ya. Kita langsung ke meja, guys. Tempatnya tempat orkai gitu. Di sini ada ya. Oh. Kayak perahu-perahuan. Kaca cerminnya kayak di hotel-hotel mahal gitu buat mirror selfie kayak anak muda zaman sekarang gitu, tau gak sih? Lu kalau kayak mirror selfie gitu. Reserve untuk keliling planet. Meja untuk keliling planet. Nah, ini dia makanannya sudah tiba. Di sini tadi gue pesen ada ayam korma, yang kormanya nggak ada, adanya cuma cabe. Ada dendeng batoko. Kalau batako keras. Dan ini ada tambusu. Ini gede banget. Ini tuh usus, isinya itu telur dan tahu. Makanya dia jadi gede banget ini. Tadi gue bertanya juga, kata gue apa usus sapi emang sebesar ini? Ternyata membesar ya karena memang diisi sama telur sama tahu, guys. Terus di sini ada kerupuk. Ini kuah buat diguyur ke si kerupuk ya. Gue nggak ngerti apa kuahnya diguyur ke sini atau si kerupuknya kita cemplungin ke sini. Gue juga agak ngerti juga. Kalau ininya mah dia sama aja sih. Kayak hampir kebanyakan nasi padang lainnya. Gue juga nggak terlalu ngeliat ada perbedaan yang signifikan secara visual ya, guys. Di sini ada sambal hijau, ada daun singkong, nasi, ada nangka, sayur nangka, dan ada apa ini kacang panjangnya di sayur nangkanya. Kebanyakan bacot, udah makan aja. Ya udah kalau begitu mah kita makan. Gaskeun. Biasa sih gue makan pakai tangan. Cuman karena ini menunya banyak, gue kayaknya perlu beberapa menu dibelah dulu. Kayak gini harus dibelah dulu dia pakai sendok kayaknya. Gue nggak tahu kalian Padang bisa makan pakai tangan atau pakai sendok. Gue juga bisa pakai tangan, cuman karena kebutuhannya kayaknya sekarang perlu pakai sendok gitu. Tapi aneh sih kalian sebenarnya kalau makan nasi Padang pakai sendok. Kalau dipikir-pikir, sama kayak mereka yang makan bubur tapi nggak diaduk. Kita belah dulu kali ya. Gue mulai dari tambusu guys, karena tambus ini agak-agak penasaran. Ini tuh yang paling membedakan dari nasi kapau sama tempat makan nasi padang itu. Nasi padang itu nggak jual ini, si tambusu ini. Jadi dia ini bener-bener cuma ada di nasi kapau aja. Usus yang di dalamnya itu telur dan tahu. Gede banget, gue belum tahu abis apa kagak. Gede banget, kayak anaconda tuh. Kan? Secara teksturnya ya, buat dibelah nggak yang terlalu sulit. Tapi masih bisa pakai sendok, tidak kesulitan. Masih aman lah ini. Masih potongable, masih bisa dipotong-potong pakai sendok. Sisanya ya usus kan nggak mungkin yang lembut juga gitu kita ngomongin usus. Nah, kita tes tambusunya pakai ayam sambal hijau.
gue ngerasa penuh banget gitu. Tadi tambusnya gue belah. Itu bener-bener kondisinya kayak padat banget gitu. Dia juga bukan yang kayak telur rebus gitu dalamnya, jadi kayak bener-bener telurnya udah dicampur sama si tahunya gitu. Jadi merata isinya, nggak ada yang kayak kalian makan pas belah cuma tahu doang atau telur doang. Jadi di sini tuh bener-bener ya sekali kunyah kalian udah bisa ngerasain si telur tahu yang dikemas di dalam usus sapi gitu. Secara penampilan gede banget, agak-agak intimidatif ya buat orang yang tidak terbiasa gitu ngelihat bentuk usus yang gede banget. Atau apalagi kalau kalian biasanya makan ususnya usus ayam gitu yang biasa kecil-kecil, ini gede banget. Tapi nikmat guys. Nikmat. Aguir mari. Gila. Santan. Nah, kita cobain nangkanya. Enak. Tapi kayaknya gue pernah makan, bisa ditemui di tempat lain juga maksudnya. Enggak yang aneh banget gitu. Kita coba pindah ke menu selanjutnya. Di sini ada dendeng. Tau gak lo ada lagu dulu di TV? Pedendeng. Sudah Gen Z. Lo nggak ngerti sih, pasti. Kita cobain dendeng batakonya. Dia diguyur sama cabe. Wah, ini lebih cocok sama gue sebenarnya. Kita angkat aja deh, atuh. Pertama dia terlihat lebih merah. Buat gue yang prefer makanan pedas, gue lebih gampang tergoda sama makanan-makanan yang warnanya merah kemerah-merahan gitu. Terus ada lebih kuat di cabai-cabeannya gitu daripada kayak ini tadi santan banget gitu, kental banget gitu, bener-bener kental banget gitu. Lebih punya tekstur aja sih dibandingin si apa ini tadi namanya, anaconda ini, tambusu gitu. Kalian tahu gak sih ada beberapa dendeng atau kayak daging gitu, itu kayak sendal jepit gitu, agak kekunyah. Sumpah dah, paling malas, paling bete lu pasti. Kalau udah mau makan aja lu repot, bete lu pasti. Bro, nasinya dikit, tapi kalian bisa minta nasi tambahan. Kenapa nasi padang itu nasi padang atau nasi yang serumpun gitu ya, kayak gini, nasi kapau ini. Kenapa kalau dimakan di tempat itu nasinya sedikit, tapi kalau dibungkus nasinya banyak? Jadi dulu di zaman penjajahan itu katanya cuma kaum elit doang gitu yang posisinya makan di tempat. Jadi rata-rata yang kaum elit ini tuh ya bukan WNI. Buru-buru kita tuh di lapangan, jadi posisinya orang-orang elit penjajahan itu datang beli masakan Padang. Si penjajahnya itu makan di situ, nasinya dikasih dikit, tapi yang menghidangkan pas ngasih yang bungkusan dia tahu ini buat warga lokal Indonesia. Jadi kayak wah kayaknya mereka perlu tenaga ekstra karena mereka membangun jalan dan membangun tower-tower, mereka menggali lubang gitu demi pembangunan Indonesia. Jadi akhirnya yang porsi nasi Padang dibungkus itu jauh lebih banyak karena emang itu katanya mah. Gue juga nggak terlalu ngulik sih, tapi kalau kalian yang tahu seperti apa aslinya kalian bisa koreksi di kolom komentar. Pokoknya kalian jangan lupa untuk follow Instagram Keliling Planet atau terus subscribe Keliling Planet. Soalnya di Instagram Keliling Planet itu juga sudah ada informasi-informasi seputar makanan, fakta-fakta menarik gitu, postingan-postingannya. Jadi kalian bisa, dan yang melakukan itu tim riset, bener-bener tim riset yang udah riset. Kalau kayak gue ini kan kebanyakan soto apa kata orang aja gitu, gue terusin, masih banyak kelirunya gitu. Jadi maaf aja kalau ada salah nih guys nih ya. Nasinya udah mau habis. Kita pindah ke menu selanjutnya. Di sini ada ayam korma yang tadi gue bilang. Di sini nggak ada kormanya. Dia lebih ke kayak ayam opor. Kalian yang muslim pasti tidak asing karena kalian setiap tahun makan ini pas lebaran. Santan sama
tebel, kental kuahnya, dan ada satu cabai warna merah. Kalau kata tukang ketoprak depan rumah gue nih sebutnya cabai jablay ini, model-model begini nih. Sekali gigit, keder pala. Untuk kita mencari tahu apakah ini sama saja dengan makanan-makanan yang biasa kita makan saat lebaran, kita cobain. Kayaknya ini nggak usah pakai sendok dah, karena susah. Nggak bisa gue makan-makan begini pakai sendok. Kadang udah gini. Ntar ini gue habisin. Aman, enjoy. Gila, gue baru makan dikit tapi kenyang. Daging semua. Udah kayak obrolannya Aldi Taher sama Wow. Kita cobain ayamnya. Ayamnya secara ukuran nggak yang gede-gede banget. Dagingnya lembut buat pocelable. Sekali lagi buat memastikan rasanya. Gue ngerasa rasanya ini ada cenderung lebih pedesnya dibandingkan opor-opor yang biasa kita makan pas lebaran, dan lebih gurih dan lembut banget sih ini. Lembut banget, jadi kalian bener-bener gampang banget gitu buat mocelinya. Nggak perlu effort kayak kalian ngangkat batako gitu buat capek keringetan buat belah makanan doang. Oh ya, untuk harga di sini relatif murah. Yang tadi gue bilang harga murah untuk tempat yang mewah. Ini tempatnya asli, tempatnya orang-orang kaya. Jadi di sini ada ruangan meeting itu buat kayak beberapa orang, bisa sampai 10 orang, 12 orang gitu. Panjang mejanya. Ada pintu juga yang memisahkan ruangan ini. Terus ada kayak instalasi kayu-kayu gini yang bercorak-corak gitu, kayak tempat makannya orang-orang berduit lah gitu. Dari desainnya segala macam, lampu-lampunya, nuansanya. Atasnya aja di plafonnya itu ditempel-tempelin kayak kain batik-batik gitu. Nusantara sekali. Ternyata kalau dipikir-pikir Indonesia emang benar-benar sekaya itu. Ini kan rata-rata kebanyakan diambil dari inspirasinya dari ya budaya-budaya kita juga gitu maksudnya. Kalau ngeliat dari model-model kusen-kusennya sampai ke kain-kain batik-batiknya. Dan nggak bisa dibohongin, perasaan di saat kita makan sini berasa banget kayak orang kaya. Jadi kenapa kita masih jadi negara yang berkembang di saat sebenarnya negara kita tuh kaya? Nasinya sudah habis. Terakhir gue penasaran juga. Jadi ini kerupuk kulit. Di sini ada menu kerupuk kulit. Ini dia nih, gue nggak tahu nih gimana cara makannya. Si kerupuk kulit ini yang bener-bener dicemplungin ke sini, atau ini diguyur. Jadi menurut kalian ini diguyur ini kesini apa ini kesini? Bagaimana teman-teman? Diguyur ya? Keputusannya sangat demokrasi sekali. Ngikutin dari suara terbanyak. Diguyur guys. Bismillahirrahmanirrahim, kagak belepetan. Biasa nuang inti soccer soalnya nih. Buset. Sadis. Enjoy. Jangan belepetan. Fokus. Ya. Wait, muka gua kalangan, sorry. Nah, jos. Kerupuk kulitnya sudah diguyur, kita cobain. Oh ya, jangan lupa buat subscribe Keliling Planet biar kita juga semakin semangat kontennya. Guys, kasih. Jangan lupa juga follow Instagramnya buat informasi atau meme tentang makanan yang terkini, terkeren se-Indonesia Raya. Follow Instagram Keliling Planet. Buat bisa dapat juga rekomendasi makanan buat kalian ngedate sama pacar kalian di weekend ini. Kita nge-review dari segala macam segmen makanan, dari yang UKM sampai ke yang kayak di sini. Ini posisinya fancy banget karena harganya murah, makanya kita bisa jabanin kemari. Si kerupuk kulitnya benar-benar kerupuk kulit ya. Sebenarnya pada dasarnya bumbu-bumbu yang dipakai di masakan Padang sama nasi kapau itu relatif sama.
Cuman emang ada beberapa sedikit aja perbedaannya. Kalau kayak di nasi kapau itu dia lumayan cukup sering pakai ruku-ruku, daun kunyit dan daun salam. Begitu menurut kertas guide dari mbak-mbak tim riset kita udah siapkan gitu. Tadi gue ngobrol juga sama si abang-abangnya, si manajer restorannya. Perbedaannya nasi kapau sama nasi padang apaan? Katanya dulu juga ceritanya nasi Padang itu kota. Padang itu kan ibu kotanya Sumatera Barat. Nasi Padang itu dulu tuh kayak peruntukannya itu untuk mereka-mereka yang elit-elit tadi itu. Dulu tuh nasi kapau ini tuh lebih ke kayak pedesaan gitu di pinggir-pinggirannya si Padang. Jadi dulu kayak kesannya nasi kapau itu peruntukannya ya buat warga lokal atau lebih ke kayak warung makan kecil gitu. Jadi nggak yang dalam bentuk restoran. Cuman seiring berjalannya waktu makin kesini ya bisa makin berubah juga gitu. Sampai akhirnya sekarang nasi kapau jauh lebih susah ditemukan, dan sekalipun kita nemu nasi kapau ada di kondisi yang se-fancy ini tempat makanannya gitu. Dan nuansanya seenak ini juga. Nggak ada musik-musik alay apa segala macem juga gitu. Yang di sini kayak kalian nggak yang terlalu gimana? Udah fokus makan sambil ngobrol. Kayak tadi bapak-bapak di situ ada ngumpul. Itu kayak sambil ngomongin kerjaan atau kayak apa gitu mereka. Udah nggak bukan tempat nongkrong kayak ABG alay pinggiran. Gua beneran pengen ngabisin dulu guys makan. Gua habisin dulu makanannya. Terus nikongnya juga enak. Masih ada pahit-pahitnya. Daun singkong tuh aslinya harusnya pahit guys. Rasa otentik dari daun singkong itu pahit. Sepahit Anda dihianati sama kehidupan ini. Kamu nggak makan, Susan? Susan kemana? Lu gak pernah ngomongin Susan. Susan kemana ya? Susan mungkin sekarang lagi jalan sama cowok lain yang lebih bisa beliin dia. Yang jelas terakhir dia bilang, aku nggak terlalu suka jalan sama kamu. Sok belakang motor kamu sakit katanya, dia gitu keras. Kamu makanya kaki-kaki motor tuh dirawat, dia bilang gitu. Setidaknya pakai ban yang agak-agak bagusan dikit gitu, apa segala macam. Jadi biar ada empuk-empuk dikit kalau jalan kagak rata. Lu udah rumah lu di pedesaan, jalanannya kagak rata, lu pakai ban yang murah, terus lu pakai shock breaker keras gitu. Si Susan akhirnya mungkin sekarang dia lebih menemukan pasangan yang punya shock lebih bagus dan ban lebih bagus daripada gua gitu. Jadi dia mungkin sekarang sedang berkhianat. Tempatnya berasa jadi gua nggak lepek guys. Ini tempatnya benar-benar sejuk itu juga. Jadi 3 menu, 4 menu yang gue pesan. Tadi ada ayam korma, ada dendeng batako, dan ada tambusu. Batoko, ngapa jadi batako sih? Lagi ngebangun tuh. Kerupuk kulit siram. Menu favorit gue, selera gue banget sebetulnya ada di dendengnya. Ayamnya menurut gue agak terlalu lembut. Dendengnya gue suka. Agak lebih bisa dikunyah lebih lama gitu di mulut gitu, tapi enggak yang sulit. Kalau ini enak, kenyangin banget. Mas santannya kental banget. Pokoknya santannya kental banget, gue ngerasa kayak kenyang gitu. Udah gitu nih gede banget, gila. Gede banget. Gede. Gimana sih? Gini. Buat kalian yang posisinya dekat-dekat di Citra Tower ini atau yang di Citra Tower itu sendiri, mungkin kalian bisa menjadikan ini sebagai rekomendasi makan siang kalian, atau ya kemungkinan besar juga mungkin kalian udah tahu gitu ternyata ada tempat makan yang se-enjoy di mari. Pokoknya mah enak John, kenyang John. Lah emak bener.